Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD dan juga Euro USD ya teman-teman ya. Nah, seperti yang kita lihat bahwa untuk kedua pair ini yaitu mengalami kenaikan cukup signifikan ya, dimana kenaikan dari si Euro itu sekitar 0,5%, sedangkan untuk GBP itu sendiri naik sebesar 0,7% teman-teman. Dan memang sebenarnya kalau untuk karakter ya dari si GBP USD ya, ini sih memang lebih condong ke arah bullish ya untuk last movementnya dia. Dan kalau kita lihat juga memang karakter lainnya lagi yang tersembunyi adalah normalinya untuk GBP itu dia naik 0,7 sampai 0,8 kalau dia tidak ada pergerakan atau berita yang signifikan gitu yang berdampak ke USD maupun GDP ya, GBP itu sendiri gitu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat memang rata-rata dia naik itu 0,7 lagi 0,4 ya kan, ini 0,5 ya kan, terus ini 0,5 jadi jarang untuk si GBP ini dia naik sampai kurang lebih 1%. Ya, rata-rata sih naik sampai 0,75% untuk kenaikan maksimal selama satu harinya itu sendiri, teman-teman. Dan kalau untuk penurunan juga kurang lebih sama ya, 0,7 ya kan. Dan memang ini satu nih, ya ini 0,9 memang karena tanggal 1 Agustus cukup parah juga. Dan separah-parah pasar pada saat tanggal 5 Agustus ya untuk komoditas. Ini untuk GBP USD baru turun 0,22%, walaupun dia sempat jeblok kurang lebih 0,3 ya, 0,3 sampai 0,5% itu teman-teman. Nah kemudian nih kalau kita lihat juga dia naik ya, dan kenaikan hari ini juga karena dia berhasil ya closing di atas resisten ya. Ini adalah area akumulasinya dia berhasil closing, artinya untuk hari Senin nanti dia ada potensial untuk melanjutkan kenaikan kembali gitu teman-teman kalau kita ngikutin tren utamanya. Tetapi ya karena memang dia sudah kenaikan yang cukup tinggi ya, jadi mungkin kalau kita di sini dia akan sedikit koreksi terlebih dahulu ya, terkoreksi. Kalau kita mau ambil dari area koreksinya ini nanti kurang lebih itu bisa di level harga kurang lebih di sini. Ini ada area bullish golden ratio di sini. Itu di level harga 2872 ya sampai 2855 sebagai area koreksinya dia gitu, atau ya area re-entry kita gitu. 12872 ya sampai 12855. Ini untuk area kita untuk melakukan re-entry kembali teman-teman, yaitu di sini ya. Untuk entry apa bang? Nah ini untuk entry buy sebenarnya gitu ya. Nanti kita menyelesaikan lagi ya, jadi nggak harus di area ini juga, cuma ini kan berdasarkan dengan golden ratio ya, atau golden levelnya si Fibo itu sendiri gitu teman-teman. Kemudian untuk the next buy zone ini kan first buy zone kita ya sini. Kemudian untuk next buy zone itu ada di center line ya, saya patoknya di sini nih. Second buy zone saya itu di 2759. Lalu untuk yang ketiga ya itu di current low itu di 2669 gitu ya sini. Ini yang kedua dan ini yang ketiga teman-teman gitu. Jadi ada 3 buy zone ya yang perlu kita pantau untuk GBP USD minggu depan nanti gitu. Kalau untuk sell point saya masih targetin di sini. Untuk sell point itu kurang lebih di 3074 sampai 30095 ya. Ini untuk sell pointnya kita 3074 30 05 ya di sini. Nah ini untuk selling point kita ya, yang pertama untuk dari si GBP USD itu sendiri teman-teman. Oke, kemudian lanjut ya. Jadi memang secara overall ya untuk GBP USD itu masih naik, dan potensial dari reach dia itu di sini gitu ya, potensial reach movement dia gitu. Tapi ya, kita lihat dulu nanti hari Senin nanti apakah si DXY ini lanjut turun atau enggak. Soalnya kalau kita lihat dari si DXY sendiri dia juga ada potensi untuk koreksi gitu. Jadi apakah di sini kita bisa ambil correction sell ya untuk area-area sini? Sebenarnya bisa ya, tapi kita butuh lihat kondisi dulu nanti bagaimana gitu. Tapi misalkan dia dibuka melemah dan memang bisa closing, atau bukan closing tapi bisa bertahan di bawah 2935 ya, di bawah area ini 2935, berarti kita bisa ancang-ancang entry sell dengan target di
sini area buy kita ya di 2872 sampai 2885 gitu teman-teman. Oke, itu untuk skenario dari GBP USD. Oke, lanjut ya, sekarang kita mau bahas untuk Euro USD. Nah, kalau untuk dari Euro di sini kita lihat bahwa struktur harga ya dari Euro ini tuh masih naik teman-teman ya. Ya, bahkan ini kalau kita lihat di sini ini ada bullish flag ya. Nah, ini flagnya dia, ini tongkatnya dia, dan ini dia menunjukkan kenaikan. Ya, ini bullish flag ya untuk Euro. Lalu kalau kita lihat lagi memang minor trendnya itu juga naik gitu teman-teman. Dan untuk area ya, nah, kita bicara mengenai area. Kalau untuk area, jujur untuk area sell untuk saat ini dari Euro sendiri itu masih di sini. Itu di 1047 sampai 1077 ya. 1047 sampai 1077. Nah, ini adalah area sell kita yang pertama ya untuk nanti Senin. Kemudian sell kedua kita itu ada kurang lebih di sini. Nah, ini sorry tadi kepegang mic-nya ya. Nah, ini sell kedua kita itu di 1124 sampai 1138 gitu. 1124 sampai 1138. Ini jadi sell point kita yang kedua untuk saat ini. Jadi ini ada dua sell point untuk Euro. Pertama, ini yang kedua. Nah, untuk buy point ya untuk Euro saya masih fokusin ke sini ya. Center line ya, ini buy point pertama, buy point kedua di sini. Jadi untuk buy point pertama itu di 94, yang 55 sampai 92, 97 ya. Ini untuk sell point yang pertama, buy point pertama kita 0945 sampai 0929. Ini buy point pertama kita. Kemudian buy point kedua kita itu di sini. Itu di 08 ya. 0894 sampai 0875. Jadi ini ya. Ini buy point kedua, sell point kedua, sell point pertama, sell point kedua. Lalu kita nanti lihat juga gitu ya, maksudnya kayak kalau memang in case dia naik ya, sini kita nggak boleh langsung sell dulu, kita harus tunggu konfirmasi dulu. Dan nanti pastikan ini kan cuma paling range ya dari area ini itu sekitaran 30 pip gitu kan. Baik, nanti kalian tambah lah gitu ya sedikit ya, toleransi 5 sampai 10 pip, misalnya SL 40 35 atau 40 pip itu di luar zona teman-teman ya. Nanti kalau dia meleset lagi ya, maksudnya melesat lagi ke atas ya, baru kita nanti tunggu selling point itu di sini aja di 1124 sampai 1138 gitu. Targetnya nanti di current height yang ini gitu teman-teman. Oke ya, jadi itu ya untuk skenario dari si Euro ya. Tapi kalau memang buy ya, kita kan manfaatin momen sellnya dulu nih nantinya gitu kan. Kita manfaatin momen sell, baru kita uptrade. Kalau emang dapat momen sellnya kita manfaatkan. Kalau nggak dapat berarti kita tunggu the next area harga itu berada di area kita untuk Euro sama GU ya. Baru kita ambil peluang lagi sell di harga tinggi gitu di area yang sudah kita tentukan di atas tadi. Tapi kalau misalkan harga turun duluan nih ya, harga nggak nyampe sini, tapi ya turun, ya udah kita tunggu peluang buy-nya nanti kurang lebih di area-area yang sudah kita tentukan ya. Untuk Euro tadi di 945 929, dan untuk buy point pertama ya, buy point kedua itu 894 875. Sedangkan kalau untuk Euro itu ada di sini ya, tadi yang kita sebut untuk GBP udah kita sebutkan juga gitu teman-teman. Oke, karena posisi dari si bagian ya DXY atau indeks dolar ini, dia posisi juga masih downtrend gitu teman-teman. Oke, nah, ini downtrend gitu, jadi masih ada kecenderungan untuk turun. Dan last candle ya dari si DXY ini birisnya itu cukup kuat ya di sini, yang potensi untuk tembus turun ada tuh ya, tapi mungkin dia ada sedikit koreksi dulu kalau dia belum mau tembus ya. Koreksi paling dia ke 102.95 sampai 103.47 baru dia turun lagi. Target turun itu bisa ke 101.23 gitu teman-teman. Jadi ini adalah target turunnya dia gitu teman-teman untuk si DXY nantinya gitu ya. Kalau memang dia berhasil break dari mana? Break dari area yang biru-biru ini, kotak biru ini ya. Itu 102.52 sampai 102.14 gitu teman-teman. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada next video.